Terus wingi-wingi kalau mau ikhya, niki kalau mau kitab Ibn Said Muhammad, namine kitab Abu Abil Faraj. Setunggal kersane yang sal barokahipun para habaib, para tiang alim. Iki dherekaken Habib Ali Al-Habsyi, dherekaken Habib Lutfi Bapake, dherekaken panitia. Terus niki penting kula imutaken tentang fadhaile kalimat la ilaha illallah. Kula nate maos teng kitab Zadul Ma'ad karanganipun Ibnu Qayyim. Kitab niku kesayangane Said Abdul Al-Haddad, sampai beliau masyhur ngendikan ya laitali iddatan nusabin minha uhtihi ila tullab. Saya berharap punya naskah Zadul Ma'ad itu sebanyak mungkin yang saya hadiahkan untuk para pencari ilmu. Karena sama-sama melafadzkan la ilaha illallah. Tapi nak sing ngendikan para ulama niku benten. Ngendikan Ibnu Qayyim ngeten. Kalimatun khuliqat li ajlihal jannah. Pangeran gawe swarga dengan fasilitas seperti itu. Bidadarinya banyak, segalanya sebalek, semuanya mewah, semuanya kelas 1. Niku nggih demi tiyang sing menerima la ilaha illallah. Neraka sing digawe jerone ngono. Niku nak krikil diceblokno neraka niku cebloke ngenteni 70 tahun. Niku pun bigo putihipun boten saged gawe neraka. Niku nggih disediakno kangge tiyang sing menolak la ilaha illallah. Kemudian karena Allah tahu manusia ini butuh latihan, digawe langit bumi. Nggih kangge tiyang supaya diuji apakah menerima la ilaha illallah apa enggak. Diutuslah para rasul sebagai pembimbing. Wa ursilat biha ar-rusul. Rusul diutus niku nggih kan bimbing la ilaha illallah. Jenengan dikai tempo urip 40 tahun, 20 tahun nggih demi tempo dinteni nglafadzno la ilaha. Bahkan saking keramate la ilaha illallah niku tiyang kafir 80 tahun napa 90 tahun. Kok ape mati nglafadzno la ilaha illallah niku nggih tetep dakhalal jannah. Terus niki kula matur sangat supados kita nglafadzno la ilaha illallah bi aini ta'zim, dengan bener-bener takzim, dengan kualitas yang didawakan para ulama. Nah, sebagian itu diriwayataken dening Said Muhammad niki kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa aidan min hadithi Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allaha ta'ala yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Terus Allah memanggil salah satu umatku di depan para makhluk, di depan umum yaumal qiyamah. Fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian di depan orang banyak itu si rojul tadi dikasih 99 bok. Per bok kotak itu lu sijilin minha min sumatil basor. Per bok kotak niku besarnya itu sepandang mata melihat. Kira-kira ya keleng nanti kubus. Itu per bok. Dan itu 99 bok. Semuanya berisi kesalahan. Semuanya kulo. Atung kiru min hadza syai'an. Terus Allah itu sangat fair. Kata Allah, atung kiru min hadza syai'an. Apakah kamu ingkar terhadap ini? Adzolamat kakatabati al-hafiduna. Apakah para penulis malaikat saya itu mendolimi kamu? Jika kira salah-salah ditulis salah dan jumlahnya. Terus payakulu. Allah masih tanya lagi. Apalaka udrun? Apa kamu dalam melakukan kesalahan ini karena kepeksa? Mau kepeksa bodoh, mau dibujuk macam-macam lah. Kalau kena kepeksa. Banyak itu orang salah karena kepeksa bodoh. Sampai disuruh baris depan Allah, sama istrinya suruh sini ikut ke sini karena saking takutnya sama istri. Itu mulai Imam Syafi'i itu ulama top, itu tidak berani punya istri hurrah, apalagi orang di Paragraga agak berani ya. Imam Syafi'i itu karena senang ilmu itu nggak berani punya istri merdeka, dia cari amat yang pinter masak.
Karena hobi beliau itu kalau ngaji santrinya dikasih makan. Jadi kalau ya Ali ngasih makanan ini yang kesekian kali ini sudah anut saja. Jadi mulai dulu gitu hobinya ulama itu ngasih makan santri. Karena dia nggak ingin dibujukakan pola itu nggak ingin pusing. Makanya saya dulu pas nikah itu bilang ke istri saya, syaratnya nggak boleh usul, nggak boleh minta. Sampai sekarang istri saya itu nggak pernah minta uang. Ini tanyakan adik saya di sini, nggak pernah. Tapi cukup, jadi nggak pernah minta tapi cukup. Ya dicukup-cukupkan. Karena pasti habis. Ulama kalau punya istri rewel itu pasti habis. Habis betul. Masyhur itu ada seorang istrinya keren sekali. Dia mau lapor ke Sayyidina Umar, pas nunggu Sayyidina Umar bilang istrinya tuh jeder pintu. Monggo rawuh pun bisa gitu. Benar apa? Apa tanda? Oh iya. Oh. Ini juga dia ini tentang kitab Abwaabul Farad halaman 103. Kula ulang malih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Fayan suruh alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha mislu maddil basar. Dados per box niku jumlahnya 99 box. Per box niku sejauh mata memandang ya seperti Kudus lah kira-kira atau mesin Demak. Semuanya isinya kesalahan. Terus Allah tanya, apakah kamu punya alasan kenapa melakukan kesalahan ini? Fayaqulu la ya Rabbi, enggak, memang salah ya salah saja. Ngendikane pangeran, fayaqulu bala innalaka indana hasanatan wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu ya Rabbi ma hadzil bitaqatu ma hadzi sijillat. Jadi kesalahan 99 box, yang per box itu sejauh mata memandang. Jadi kalau 99 kira-kira sini Jakarta. Allah hanya membawa satu lemper saja yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu-satunya kebaikan dia. Makanya si Rasul tadi bilang, ya Allah apa artinya satu kebaikan itu dibanding 99 box kesalahan. Tapi kata Allah, dawuh pangeran, la zulma 'alaikal yaum. Terus fato sat asijillat wa taqulat albitaqatu fala yasmulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Ketika ada kesalahan 99 box ditimbang dengan satu kertas bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini menang kertas yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat ini tidak tertandingi. Bagaimana mungkin malaikat atau makhluk apa saja kemudian memenangkan ghairullah dibanding Allah? Ini kan kalimat sakral, nggak mungkin malaikat siapapun mengalahkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dijelaskan fala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Sebab itu menurut fatwa semua fuqaha, kalau ada orang kafir 90 tahun, dia 1 menit saja melafadzkan la ilaha illallah kemudian mati tetap dakhalal jannah. Soal disiksa dulu itu nggak masalah. Nah, itu biasalah pemanasan, itu nggak masalah. Nggak masalah. Dan itu sharihah disebut qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salah. Siapa saja yang pernah kafir kemudian melafadzkan la ilaha illallah pasti yufar lahum ma qad salah. Nah, kenapa saya ngaji bawa tema ini? Karena sekarang itu merisaukan sekali. Kalimat yang begitu sakral sampai kekafiran 90 tahun saja bisa dikalahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sekarang banyak paham Wahabi, paham macam-macam. Sing wong lafadzno la ilaha illallah mergo ning kuburan dadi kafir. Ini paham yang aneh. Bagaimana mungkin kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, sekarang dengan kalimat sama orang muslim menjadi kafir.
Itu logika yang bulat, bulat aneh. Wis bulat aneh. Robot. Terus niki jelas ya, terus ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, ini dawuh Sayyid Muhammad. Terus kalau cek, saya sebagai peneliti ilmiah kalau cek ternyata itu diulang lagi di Syarah Ihya, namanya kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin, ikutan kitab Polo juz 14 halaman 636. Ini penting kalau aturakan supaya kita punya tradisi riwayat. Ihya niku dikarang Imam Ghazali, 600 tahun itu tidak ada yang bisa mensarai. Setelah 600 tahun dari beliau ada orang alim alamah min itrati Rasulillah, namanya Sayyid Murtado Asyid, namanya Muhammad bin Muhammad Asyahir, disebut Murtado Asyid. Delalah kersane pangeran, beliau di murid pertama itu tiang Jawa. Ini ku alim-alim yang Jawa sing urip teng Mesir. Dia urip teng Mekah, dia nate teng Mesir. Namanya Kiai Abdul Manan. Nah Kiai Abdul Manan ini terus di putra alim alama namanya Kiai Abdullah. Nah kalau Kiai Abdullah ini wonten putrane kang alim namanya Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ini sing terus di murid Mbah Fakih Mas Kumambang, Dugi Bazibar, Dugi Bahmun, Dugi Kulo. Mungkin sanad semuanya ya sama, misalnya Bizaki dari Peloso ya sama, nanti lewat Mbah Hashim, Mbah Mahfud, dia terus Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, Sayyid. Kenapa saya mengatakan sanad itu penting? Karena sekarang banyak orang analisis hadis itu sesuai kepentingannya. Wah itu bahaya kalau nggak ada sanad. Sesuai partainya ya. Nah itu repot. Saya punya pengalaman gini, Imam Syafi'i dulu itu pernah partai miskin. Jadi dia sama miskin itu senengnya bukan main. Selain beliau sudah miskin ya supaya ada justifikasi, kalau secara politik itu ada justifikasi. Sudah miskin alim sehingga tambah kuat miskinnya, karena orang miskin itu bebas hisab ya. Jadi miskin yang berpartai ya. Karena nanti ya ma'azumrotil apa? Masakin. Setelah itu beliau berpikir begitu terus, karena beliau muridnya Sufyan Ats-Tsauri. Dulu beliau ngaji sama Muslim bin Khalid Az-Zanji, ngaji sama Sufyan Ats-Tsauri, ngaji sama Sufyan bin Uyainah. Dulu dia punya guru-guru yang pro kemiskinan. Setelah dia umur 14 tahun ngaji ke Imam Malik sampai 3 tahun. Imam Malik itu kaya, mewah hidup. Itu dalam sebuah riwayat Imam Malik itu babutnya itu kalau diinjak, itu polok kaki itu tidak kelihatan, saking halusnya babutnya Imam Malik. Terus kalau ngaji itu di kursi yang tinggi, gaya Imam Malik. Makanya mazhab Malik itu mengharamkan miskin. Itu, jadi kalau miskin haram. Kalau mazhab Syafi'i itu diharamkan enggak ya jalan. Nah, sudah ini kan takdir, jadi sudah jalan saja. Dia benci sama orang kaya Imam Syafi'i itu. Setelah ngaji Imam Malik dengan gaya hidupnya seperti itu, Imam Syafi'i alim, beliau orang alim alama, ngaji Muwatta itu. Setelah alim ditanya sama Imam Malik, ilmu saya sudah, kamu nyari orang sealim saya. Siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya yang sealim saya itu Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal. Tapi masih ada muridnya yang alim, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu harus ke sana. Akhirnya Imam Malik ini datang ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar. Apa di antara kalian ada kafilah yang mau ke Irak? Ada. Semuanya dibayari Imam Malik. Terus sekarang rental untanya itu dibayari Imam Malik. Masih disamoni surotan biadanander. Pernah saya hitung itu sekitar 16 juta. Pokoknya disamoni banyak. Mulai Syafi'i mulai mikir, ya yang saya kritik kok malah manfaati, karena sering ngasih uang Imam Malik itu. Yang saya puji orang miskin tidak pernah ngasih uang, itu mulai mikir. Dia mulai mikir. Nah ini cerita istihad. Setelah datang di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, lebih parah lagi. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pakar usul. Itu kalau meletakkan uang itu di meja tamu. Dia itu punya emas lantaan di meja tamu. Ditutui itu dari emas utuh, ditutui jadi pecahan. Itu di ruang tamu. Batin. Imam Malik sudah parah, ini lebih parah lagi. Kaget Imam Syafi'i. Di ruang tamu lagi, tidak sembunyi di kamar, tidak di ruang tamu. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atung kiru hada, kamu tidak senang kalau ada ulama kaya? Tidak. Kamu tidak senang kalau orang soleh kaya? Enggak. Ya wes tak kayak orang fasik, ben digo demenan, digo ngelontek macam-macam. Oh ampun, mungkin bahaya nak dikuasai yang fasik. Berarti digo soleh rapopo pun betul.
Semenjak itu Imam Syafi'i itu mulai mikir bahwa orang soleh kaya itu tidak apa-apa. Kalau yang kaya orang dolim malah prono. Gitu. Semenjak itu beliau geluti ilmu namanya ilmu usul fikih. Makanya beliau masyhur itu ngedikan annasu fil fiqhi iyadun li Abi Hanifah. Sepinter-pinternya orang dalam usul fikih pasti anak buahnya Abu. Karena dia pinter gitu bi barokati Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu tilmidu Abi Hanifah. Makanya ini kalau ngaji baik jenengan sing partai miskin di monggo itu enggak apa-apa. Saya juga miskin lama dan sampai sekarang ya enggak kaya. Mau di atas satu rupiah karena saya senior beliau di Anwar. Karena beliau sudah menang senior Habib jadi kalah saya dalam hal lama di Anwar. Di Anwar berapa tahun tuh? Belum. Kira. Enggak mau kalah begitu. Nah ini penting cerita usul fikih. Karena di Quran memang seperti itu. Nabi yang miskin ya banyak, yang kaya ya banyak. Sampai ada ayat am yahsidunan nasa ala ma atahum wa hum min fadli. Faqad ataina ala Ibrahimul kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi banyak nabi yang jadi raja besar. Makanya ketika tadi Gus Yasin pidato secara politik, saya itu tidak kaget. Mungkin kalau orang jabat dekat subhat, dekat korupsi, terus orang anti jabat. Tapi kalau dibalik, ya wes ben dijabat wong fasik. Oh ya bengok-bengok gitu. Ini Habib ya DPR RI. Kalau yang DPR RI yang orang fasik kamu ya bengok-bengok. Ya sudah seperti itu. Dan kedua menurut Al-Quran, alamat kebenaran adalah walau karihal mujrimun, walau karihal kafirun. Kira-kira itu orang kafir senang orang Islam miskin apa senang orang Islam kaya? Kira-kira senang miskin. Miskin pinter, miskin goblok, senang mana? Senang miskin goblok. Makanya yang sudah miskin wajib pinter. Karena satu-satunya taqarrub ilallah adalah ada karihal mujrimun. Ono ra senenge wong kafir, ono ra senenge wong fasik. Jadi carilah satu status di mana mujrimun itu tidak senang kamu. Misalnya tadi ada orang miskin tapi pengalaman alim alamah, pasti orang kafir tidak senang. Karena ini tetap punya pengaruh. Ada orang miskin tapi peneliti sehingga tahu daerah yang potensi kristenisasi dilaporkan sama aparat, pasti tidak senang. Jadi ciri utama kebenaran walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal mujrim. Ini penting utama. Nah, sekarang kira-kira orang kafir lebih senang enggak ketika kiai jabat sama ada jabat? Orang kafir kira-kira senang mana? Senang enggak jabat karena tidak punya otoritas ke negara. Tapi ya sudah jabat kafir tidak mungkin bagi-bagi itu guys. Makanya saya yang ngomong itu karena saya ada wakil gubernur. Justru itu fair, saya ngomong secara ilmiah. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu riwayat itu ditekuk-tekuk sesuai kepentingan. Yang jelas di Quran kata Imam Syafi'i ketika ditanya ma kaunukum fil hasur. Hasur itu orang yang tidak nikah, fil uzubah. Imam Syafi'i jawabannya ringan saja. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala innahu hasur. Terus beliau baca ayatnya wa sayyidau wa hasura wa nabiyyan nasol. Allah menyebut hambanya yang soleh. Toh di antara yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Gini ku Nabi Yahya. Artinya tidak nikah itu bukan berarti buruk. Begitu juga tentang harta. Bagaimana seorang soleh yang jadi raja? Inna wa ta'ala dzakara rajulan sholihan wa qala, dan mereka adalah diberi wa atenahum mulkan azima. Jadi ini penting saya utarakan. Sudahlah, sementing riwayat Nabi kaya ya banyak, kayak Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Nabi miskin ya banyak, kayak Nabi Isa. Nabi budiken ya ada, kayak Nabi Ayub. Meskipun budikennya ada kayak cerita kiai-kiai dulu itu. Itu Israiliyat itu. Budiken sampai katanya setan, terus nabi sholat dibeblokno, kok bersolat dipasang meneng itu cara ahli sunnah wal jamaah. Riwayat itu masalah azimah. Tapi kalau untuk membalik bagus biar seru. Tapi itu masalah secara ahli. Jadi ini penting sekali supaya jenengan ngelafadzno la ilaha illallah itu mantep. Pulau warai, boleh ijazai. La ilaha illallah adalah kalimat surga dibikin semewah itu ya karena kalimat la ilaha illallah, yaitu yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin sengeri itu juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dunia dibikin juga untuk orang supaya berlatih dan bersujud ikrar melafadzkan la ilaha illallah. Rasul diutus juga untuk melatih la ilaha illallah. Jadi ini kalimat yang luar biasa. Nah,
Seperti ini disebut fa'lam annahu la ilaha. Nah caranya tahu gimana? Tahu itu dimulai dari akal. Akal itu pasti mengatakan bahwa sesuatu yang wujud pasti diciptakan sesuatu yang wajib wujud. Karena sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan. Saya di Jogja pernah ditemuin orang yang pro komunisme, ateisme. Dia bilang gini, Pak Bahak, selagi Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, saya tidak mau Islam. Terus saya bilang gini, Allah tidak kamu katakan Tuhan itu tidak apa-apa. Yang penting kamu katakan bahwa penyebab wujud itu ada, kata saya. Maksud Pak Bahak gimana? Begini, langit bumi menurut Anda wujud tidak? Ya wujud. Terus lalu sesuatu yang wujud ini diciptakan sesuatu yang nggak ada. Berarti ada al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang nggak ada menjadi faktor dari sesuatu yang ada. Itu lebih muhal lagi. Terus dia mikir, nah terus gimana Tuhan itu? Ya sudah, kalau kamu belum siap mengatakan Tuhan itu Allah, katakan saja zat yang paling wujud. Nah kalau itu masuk akal katanya dia. Makanya sirinya, sebetulnya Quran itu ngajarkan pertama kita itu udah kalimat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Allah menciptakan manusia dan bumi, Allah mengenalkan dirinya itu tidak langsung namanya Allah. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nah, baru Islam menerangkan sesuatu yang wajib wujud itu bernama Allah. Paham ini? Makanya sebenarnya ada urutannya. Makanya masyhur kalau dalam kitab-kitab ilmu kalam, musabbibil asbab atau mujidul asya. Akal hanya menentukan bahwa alam ini butuh mujid, butuh pewujud yang mewujudkan. Soal namanya itu lamat kholalil akli. Akal tidak ikut campur. Yaitu hanya riwayat secara Islam yang menciptakan langit bumi disebut Allah. Itulah pinternya ulama-ulama dulu ketika mensifati Allah itu zat sing wajibil wujud. Karena wujud langit bumi ini sudah nyata, tinggal nyari sebabnya siapa? Penyebabnya adalah zat yang di atas itu semua, disebut wajibil wujud. Terus seorang tadi baru ikrar, ya sudahlah Pak, nggak masalah kalau Tuhan itu wajibil wujud atau wujud yang beresensi, nggak masalah. Soal namanya Allah saya pikir dulu, katanya sudah kamu pikir apa terus. Tapi teori ini penting. Saya termasuk orang ahli sunnah yang setuju model kitab Fathul Mu'in, meskipun sebagian besar ahli sunnah tidak setuju. Kalau menurut teorinya Fathul Mu'in itu Allah itu mangkulun minal ilah. Lafat Allah itu dipindahkan secara alam dari lafat al-ilah. Lafat al-ilah ditakrif, dima'rifatkan, kemudian ditafsir menjadi Allah. Jadi Allah itu maknanya Tuhan yang tak. Tapi menurut ahli sunnah yang lain kan enggak, Allah itu tauqifiyah, ya sudah namanya Allah. Tapi setidaknya menurut Fathul Mu'in itu lebih gampang, artinya Allah itu nama dari apa yang kita sebut, yaitu musabbibul asbab atau al-ilah dari kata Tuhan. Dan itu lebih mudah karena di Quran misalnya ada pertanyaan kul ayyu syai'in akbaru syahada qulillah. Jadi ini penting saya utarakan supaya Anda ini terbiasa pakai hujah-hujah Qur'aniyah, yaitu caranya tadi. Misalnya Allah nggak dikatakan Tuhan, kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan ada Tuhan yang lain yang lebih tangguh ketimbang saya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi carikan Tuhan yang menciptakan langit bumi. Buktikan ada Tuhan lain yang menciptakan langit bumi. Kan mereka tidak bisa buktikan. Misalnya mereka bilang Yesus Tuhan, Isa itu lahirnya di bumi, ada tanggalannya Masehi. Fir'aun apalagi? Fir'aun ngaku Tuhan itu dibantah sampai Nabi Musa. Tuhan itu Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih enteng. Saya jalan-jalan kemana-mana, taunya Tuhan ya saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kata Musa, Tuhan itu di langit. Malah Fir'aun manggil Haman, ya Haman bin Surhalla ali abdul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan aku piramida yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Kok ketok bodoni gitu. Akhirnya Musa mikir, ini debat Musa orang saraf ini enggak selesai. Akhirnya Nabi Musa sederhana, mensifati Tuhan langit bumi itu enggak mengalahkan Fir'aun. Allah mengajarkan Musa teori yang sederhana. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwali. Ya sengene wae nak ngono, pangeran sing mengerani buyutmu. Itu hadirin yang hadir, langsung ada yang iman.
nak pangeran itu Fir'aun, buyutnya rano pangeran dong, kan Fir'aunnya baru lahir. Fir'aun kaget, waduh. Karena kalau cerita Tuhan bumi, dia masih kemana-mana dituhankan. Tuhan langit, dia masih berharap setelah piramida melihat Tuhannya Musa maksudnya. Setelah ada piramida, dia kan tetap tidak melihat. Terus makanya Nabi Musa ganti corosan ini ganti kopling muni Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Yang menuhani nenek moyangmu. Nah, itu semenjak itu ada waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumuna iman. Saat itu sudah ada yang iman. Iya ya, nak Fir'aun pangeran duwe mbah di buyut, terus buyutnya pangerane. Wong pangerane lahir terlambat. Nah, ini namanya al-hujjah. Jadi saya mohon sekali jadi dilatih. Qul falillahil hujjatul balighah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Jadi saya mohon kalau ibadah anut riwayat karena itu ta'abbudi. Tapi kalau logika itu anut akal. Ya akal yang dipandu ulama. Tentu kita belajar beberapa kitab ilmu kalam yang diajarkan Imam Asy'ari, yang diajarkan Imam Maturidi, yang lewat guru-guru kita. Jadi saya pikir demikian, walaupun Pak Wiridan kalau namung bantu ini karena format Habib Ali. Jadi jadi perjanjiannya kalau ngajar di sini itu sekali, tapi ini ya Ali melanggar sampai 3 kali. Tapi ini hormat Risadat Al-Kiram karena sebetulnya kalau tadi jagungan nama Habib Lutfi, sebetulnya keinginan Rasulullah terbesar adalah tarotu fikum khalifaten. Bagian riwayat disebut ahaduma atqalu minal akhar, yaitu kitab bawah wa itroti. Kitab buah dan itroh. Itroh itu ya yang pokoknya yang mansub, yang keturunan-keturunan Rasulullah, baik keturunan nasab maupun keturunan sabab. Masyhur itu kata Rasulullah, walai yaftariqo hatta yarida ali al-haudh. Dua-duanya ini tidak boleh pisah sampai nanti ketemu saya di haud. Jadi normalnya ahli Quran kayak dulu Mbah Dolah yang masyhur akrab para habaib. Guru saya Mbah Mun ya akrab dengan para habaib. Memang harusnya seperti itu, tidak boleh pisah sampai nanti ketemu Rasulullah di haud. Nah tentu nasab itu dua, ada nasab gen kayak Habib Ali Al-Habib, ada nasab sebab. Sebab itu ya karena ta'allum, karena mahabbah. Makanya di hadis itu riwayatnya kullu nasabin wasababin. Jadi bukan nasab kok, kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Terus yang ditetir ke Habib yang pasal-pasal ini sing pede mawon karena masih ada peluang untuk jalur nasab sebab, apalagi jenengan mahabbah. Aku ini promosinya Ali ini mendukung jenengan ini. Entah tawaduk, entah tenan, nggak tahu. Aku. Nggih, yakin. Aku. Alhamdulillah. Jadi ini kata beliau intisab bil ilmi aku. Tapi yang dikatakan Habib Ali itu memang benar. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatul Thalibin itu Habib. Tapi beliau pakai marga Sato karena marga Sato itu marga mbah-mbahnya yang alim. Sehingga beliau lebih bangga intisab bil ilm. Sehingga namanya Abi Bakar apa? Sato. Jadi dia pakai marga ini. Begitu juga pakai muqaddam. Itu orang nggak manggil Habib pakai muqaddam, tapi Syekh pakai muqaddam. Syekh Abdul Qadir Jilani ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Barjanji juga Sayyid Al-Barjanji. Sampai disebut faqih karena dia ahli pakai muqaddam. Saya tahu banyak tentang biografi beliau karena saya sering baca kitab Al-Masra'ur Rawi di mana kaki Ali Ba'alami yang dikarang asli. Ngapunten dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.